Hai, welcome back. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 27. Mendengarkan cerita. Tekan tombol subscribe-nya ya, Kak. Soalnya aku lagi butuh itu. Sekretaris Pian yang melihat kepergian Hana, dia tersenyum sekilas. Nona kecil yang tidak tahu apa-apa, tetapi menjadi incaran semua musuh kakaknya. Batin sekretaris Pian yang merasa kasihan dengan Hana. Dia pun juga kembali melanjutkan langkahnya menuju ke lantai bawah. Saat Hana sudah berada di lantai atas, jantungnya masih berdegup dengan kencang. Dia masih sedikit takut. Hana berjalan dengan hati-hati. Dia takut jika salah satu kamar yang dia lalui dibuka oleh pria pemilik rumah. Kak, Hana takut. Batin Hana yang ingin menangis. Perasaan Hana benar-benar sedikit memburuk. Dia kadang merasa tenang, namun saat melihat sedikit saja hal yang dia takuti, maka perasaannya akan kacau. Di dalam kamar, Hana duduk bersila di atas sofa panjang yang ada di pojok kamarnya. Dia sedang menunggu Dokter Yunita yang sebelum kembali ke kamar. Sembari menunggu, Hana terlebih dulu menyuap makanan miliknya dengan pelan. Masakanku semakin enak, gumam Hana yang baru selesai mengunyah dan menelannya. Kalau kakak yang duluan ngerasain makananku, pasti dia senang. Suara Hana terdengar lirih kembali. Di saat dia hendak sedih lagi, pintu diketuk dan langsung dibuka oleh Dokter Yunita. Maaf Nona, agak lama, ucap Dokter Yunita membungkuk dengan sopan. Dia pun menghampiri Hana dan berniat untuk duduk di lantai. Tetapi Hana langsung menghentikannya. Jangan, ngapain kamu duduk di lantai? Di sini kan masih bisa, ucap Hana dengan nada yang intens. Dia seperti ibu-ibu yang sedang memarahi anaknya. Dokter Yunita pun sempat tersentak kaget saat mendengar nada yang diucapkan oleh Hana. Itu nada yang baru dia dengar dari Hana. Maaf Nona, sahut Dokter Yunita dengan kikuk. Dokter Yunita pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Hana. Dia duduk di samping Hana. Ini Nona, Dokter Yunita menyerahkan botol minuman milik Hana dan Hana menerimanya. Tak lupa, Hana berterima kasih karena sudah diberikan minuman oleh Dokter Yunita. Dia benar-benar lupa soal minuman akibat ingin bergegas pergi. Sekarang, kamu boleh ceritain semuanya, ucap Hana yang sudah siap untuk mendengarkan dengan seksama. Jadi begini Nona, malam itu Tuan Muda kecelakaan. Mobil Tuan Muda meledak dan untunglah Tuan masih bisa keluar sebelum mobil itu meledak. Namun, saat Tuan keluar dari mobilnya, Tuan tak sengaja terbentur batu dan menyebabkan ingatan Tuan sedikit bermasalah. Bukan Tuan saja yang kecelakaan, beberapa anak buahnya juga meninggal dunia akibat kecelakaan. Tapi kecelakaan itu direncanakan oleh seseorang. Dokter Yunita menggantung ucapannya. Dia melirik ke arah Hana terlebih dulu yang sepertinya benar-benar menyimak ceritanya. Kenapa kamu berhenti? Siapa orang yang sudah membuat tuanmu kecelakaan? Tanya Hana penasaran. Apa mungkin kakak? Hana menebak-nebak, tetapi dia segera menepis pikiran jahat itu. Kakak Nona, jawab Dokter Yunita dengan perasaan yang tidak enak. Dia tahu pasti Hana akan terkejut setelah mendengarnya. Mungkin saja Hana bisa syok kembali. Benar, saat ini Hana sudah mematung
setelah mendengar jawaban dari Dokter Yunita. Dia tidak percaya kalau kakaknya membuat rencana seperti itu. Namun Hana juga tidak akan membenci kakaknya. Karena Rian pernah bilang kalau dia banyak mempunyai musuh. Jika dia kejam, berarti musuhnya sudah melakukan kesalahan. Apa Tuan itu musuh kakak juga? Dan dia sudah melakukan kesalahan? Makanya kakak merencanakan itu? Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Hana, tetapi dia hanya bisa mengucapkannya dalam hati. Hana menelan ludahnya dengan susah payah. Tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin seketika. Karena merasa dingin, piring yang dipegang oleh Hana juga ikut bergetar. Dokter Yunita yang melihat ada keanehan dari Hana, dia segera mencek suhu tubuh Hana. Matanya membulat ketika menyentuh dahi Hana. "Nona," ucap Dokter Yunita kaget. Dia pun segera menaruh piring yang dipegang oleh Hana dan memapa Hana menuju tempat tidur. Hana sudah berbaring di tempat tidur. Wajahnya menjadi pucat. Matanya menjadi sendu dan berkaca-kaca. Melihat Dokter Yunita yang panik, Hana segera menegurnya. "Sudahlah, kamu jangan panik. Ini sudah biasa terjadi," ucap Hana dengan suara menggigil. "Tapi Nona, ini bisa bahaya," sahut Dokter Yunita yang benar-benar sangat panik. Dia ingin keluar dari kamar untuk mengambil tas obat-obatan serta suntikan yang sudah disiapkan. Tetapi Hana malah menahan tangannya. "Kamu seperti mereka yang panik jika aku seperti ini." Gadis yang tengah kedinginan itu masih bisa bercanda. Dia terkekeh dengan geli. "Tentu saja mereka panik, Nona. Nona sangat berharga," balas Dokter Yunita yang masih panik. Begitu ya." Hana seolah-olah memikirkan perkataan Dokter Yunita dan kemudian dia mengangguk. "Baiklah, aku tidur saja. Tolong hangatkan lagi suhu AC-nya," pinta Hana yang perlahan memejamkan matanya. "Tetapi Nona," saat Dokter Yunita ingin melarang Hana untuk tidur terlebih dulu, Hana langsung tersenyum. Melihat senyuman dari Hana, mau tidak mau, Dokter Yunita harus mengalah lagi. Dia pun mengatur suhu AC agar menjadi lebih hangat. Dokter Yunita menghela napasnya. Dia pun mengambil piring bekas Hana makan dan juga miliknya untuk dibawa ke dapur kembali. Namun, sebelum ke dapur, Dokter Yunita terlebih dulu memberitahukannya kepada Hana yang sudah menutup matanya. "Saya ke bawah dulu, Nona. Nanti saya kembali lagi," ucapnya dengan lembut. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.